Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah berikan kepada kami semua anak-anak Allah kuasa memberkati, kuasa mengasihi, kuasa mengampuni karena belas kasihan-Mu dari salib-Mu, karena anugerah kasih karunia-Mu. Maka kami terima ya Tuhan, kuasa memberkati kami. Biarlah kami belajar banyak pada hari ini dan percaya sepenuhnya dan berbuah banyak sesuai kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima anugerah kasih karunia yang mengubah kami sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita buka Kejadian 49. Dalam Kejadian 49 dikatakan di sana dari ayat pertama, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Ayat 2, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Setelah itu secara urut Yakub menyampaikan kepada Ruben di ayat 3, ayat 4. Namun kemudian di ayat 5, Yakub menyampaikan kepada Simeon dan Lewi. Inilah suatu hal yang menarik karena disampaikan kepada dua orang anak-anaknya secara langsung dalam satu penyampaian, yaitu Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan di ayat 5. Hal ini sangat menarik karena yang disampaikan merupakan teguran, yang disampaikan adalah apa yang terjadi, ya. Namun kemudian dua-duanya yang disampaikan adalah hanya mengenai kekerasannya. Ya, saya ulangi, Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Di ayat ke-6, "Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lambu." Ayat 7, "Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak Israel." Demikian informasi penting betapa seriusnya Yakub yang merupakan wakil dalam hal ini, wakil dari Tuhan sebagai seorang nabi, orang yang menyampaikan pesan ilahi. Ya, disampaikan dengan kalimat yang sangat tegas, sangat jelas, sangat keras. Karena amarah Simeon dan Lewi, karena kekerasan yang mereka kerjakan, karena kebengisan mereka, karena keberangan mereka, maka mereka diserahkan, dibagi-bagikan kuasanya, sehingga dua-duanya memberi. Padahal seharusnya Simeon dan Lewi adalah seorang yang akhirnya dijadikan golongan imam. Ya, tentunya hal ini menarik untuk kita pelajari bersama, bahwa penggabungan, bahwa jangan ada kekerasan. Jangan sampai bahkan seorang yang kelak menjadi gambaran turunan imam-imam harus berasal dari Lewi. Ya karena Imam Harun dari Lewi, Musa juga orang Lewi, turunan dari Lewi. Merupakan suatu hal yang sangat serius, karena seorang Musa terkenal karena kelemah lembutannya, hatinya penuh belas kasihan, ya, dan dia berasal dari suku Lewi ini. Bapak Ibu, mari kita mempelajari teguran keras seorang Israel atau Yakub kepada anak-anaknya, ya, yang sangat tegas kepada Simeon dan Lewi, agar mereka janganlah terus-menerus menggunakan kekerasan mereka, amarah mereka, keberangan, kebengisan, kekejaman mereka. Mari kita belajar hukum Allah yang paling penting, yaitu mengasihi dengan saling mengampuni, saling memberkati secara nyata. Kita harus lakukan. Pesan-pesan Israel atau Yakub ditujukan kepada satu demi satu orang, baik Ruben, baik Yehuda, ya, dan lain-lainnya. Ya, tentunya itu sangat benar, satu-satu seharusnya terima. Namanya dua sekaligus, menunjukkan kesatuan,
bahwa hal ini serius terjadi pada banyak orang kita, bahkan golongan imam sekalipun yang disebut Lewi. Mari kita belajar, jangan sampai kita saling memecah belah, saling terpecah belah, saling amarah. Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Dan itu sangat jauh dari hal mengasihi. Mari kita tolak dengan sepenuh hati hal-hal sehubungan dengan amarah dan segala keberangan, segala kekerasan, baik di rumah tangga kita, dalam hidup sehari-hari kita, bahkan dalam hidup kerohanian kita. Jauhkan dari segala amarah, jauhkan dari segala perselisihan, kemarahan-kemarahan, bahkan mengucap kutuk, mengucap hal-hal yang buruk satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, biarlah kami belajar percaya penuh bahwa ungkapan kenabian seorang Yakub atau Israel kepada anak-anaknya, khususnya kepada Simeon dan Lewi, untuk kami semua belajar menolak segala bentuk kekerasan dan amarah dalam kehidupan kami, untuk menolak segala perselisihan, percekcokan, segala perpecahan di antara kami. Biarlah kami menolak segala kekejaman, bahwa kami tidak boleh menghakimi, menghukum dengan penuh kekerasan kepada sesama kami. Biarlah kami saling mengasihi, mengampuni, memberkati secara nyata. Biarlah kami menolak segala bentuk kekerasan dan amarah dalam diri kami sesuai perintah Tuhan. Roh Kudus, pelihara hati kami, pelihara lidah bibir kami, tangan kami, langkah kaki kami, agar kami tidak saling berkelahi, tidak saling berpecah, tidak saling menyerang, dan tidak ada kekerasan dalam hidup kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami penuh kuasa-Mu, anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus untuk mengasihi, mengampuni, memberkati secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.